Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Angga Permana dari kelas A dengan NPM 1821020105. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bentuk dan isi gugatan di peradilan agama dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Hervin Yogi Pradika MHI. Baik, saya mulai saja. Gugatan. Gugatan terbagi menjadi dua, gugatan tertulis dan gugatan lisan. Yang pertama, gugatan tertulis. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan kuasanya. Yang kedua, gugatan lisan. Bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata. Karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau HIR, pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf, maka suatu gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan dan menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR atau HIR selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat yang buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia. Pada masa pembentukan peraturan ini juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum. Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besar terdiri dari 3 komponen berikut. Yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak memuat nama gelar atau alias atau julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, terakhir, dan status sebagai penggugat atau tergugat. Kalau kumulasi subjektif, mungkin sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas para pemegang kuasa. Yang kedua, posita atau positum, yakni fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian yang membuat fakta-fakta atau hubungan-hubungan yang terjadi hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terserah untuk mendukung isi tuntutan. Selanjutnya, petita atau petitum, yakni isi tuntutan. Butir pertama dari segi petita, selain tentang formal perkara, belum boleh langsung loncat ke materi perkara. Yang kedua, berbunyi, mohon agar pengadilan agama menerima gugatan penggugat. Maksudnya, ialah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup. Penggugat mohon agar secara formal dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita, selain tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya berbunyi, agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Butir tengah-tengah dari bagian petita adalah mengenai materi perkara pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabungkan sesuai asal dukungan oleh posita. Gabungan tuntutan ini disebut kumulatif objektif. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.